Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Hari ini adalah hari pertama Cici bekerja sebagai seorang baby sister. Dia berjalan masuk sambil memandang sekitar. Rumah mewah berlantai 3 yang terlihat sangat megah itu dilengkapi dengan taman yang indah. Rumah besar itu juga tamak selesai direnovasi. Dia masih mencium aroma cat yang khas. Sini, Cik. Panggil Bu Ulfa, majikan perempuannya, dari depan pintu. Rupanya perempuan muda yang sukses itu sudah menunggu. Cici mengucapkan salam, lalu mengikutinya masuk ke dalam rumah. Setelah Bu Ulfa basa-basi menanyakan keadaan Cici, dia mulai memberitahu tugas yang akan dilakukan. Dan ternyata, dia tidak bekerja sendiri, yaitu Warti dan Sumi yang menemaninya, yang nantinya dia akan tidur di lantai dasar bersama mereka. Nanti kamu bawa barang-barangmu ke kamar. Ucap Bu Ulfa setelah selesai memberi penjelasan. Cici sangat bersemangat di hari pertama bekerja. Dia akan mengurus dan memperhatikan 2 anak yang berumur 9 dan 6 tahun. Bu Ulfa memberi arahan tentang bagaimana sifat dan kegiatan harian anak-anaknya, dari mulai mereka bangun tidur sampai sore hari saat mereka pulang dari sekolah. Karena sudah ada sopir yang mengantar ke sekolah, jadi pekerjaan Cici selanjutnya adalah membantu Warti dan Sumi selama anak-anak belum pulang. Sedangkan Bu Ulfa dan suaminya selalu pergi bekerja pagi dan pulang malam. Jadi setiap hari hanya ketiga pembantunya yang tinggal di rumah besar itu. Dan Cici pun memulai pekerjaannya begitu selesai sarapan. Setelah anak-anak berangkat sekolah, dia diajak Warti menuju lantai 3, lantai di mana terdapat kamar anak-anak. Warti akan menunjukkan pekerjaannya di sana, yaitu merapikan kamar 2 anak tersebut. Setelah menaiki 2 buah anak tangga, sampailah mereka di kamar anak-anak. Tiba-tiba Cici dikejutkan dengan bayangan putih di langit-langit kamar. Terlihat seperti abu yang terbang dengan bentuknya seperti awan. Kamu kenapa? Tanya Warti saat melihat ketegangan di wajah Cici. Tidak apa-apa, Mbak. Jawabnya cepat dengan masih melihat langit-langit kamar. Gumpalan itu menghilang perlahan. Dia pun mengabaikan apa yang dia lihat, meskipun ada rasa aneh di hatinya. Hari ini adalah hari Minggu pertama Cici berada di rumah itu. Begitu selesai melaksanakan sholat subuh, dia menuju kamar Warti. Seperti biasa, dia akan bertanya tentang pekerjaannya yang harus dibantu. Biasanya, kalau hari Minggu kita akan disibukkan dengan banyak pekerjaan. Karena semua orang berada di rumah, pasti anak-anak akan membuat berantakan seisi rumah.
tutur Warti memberitahunya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba terdengar suara Pak sopir memanggil Warti. Warti, Warti, Warti. Suara itu terdengar lirih dan aneh yang membuat mereka sedikit bergidik. Tidak lama kemudian, suara itu menghilang. Cici dan Warti yang menganggap salah dengar kembali melanjutkan perbincangan. Selang beberapa detik, suara itu kembali memanggil. Kali ini dengan nada yang cukup keras dan terdengar seperti menggema. Warti. Sontak, mereka terkaget. Ya Pak, tunggu. Jawab Warti yang langsung bangkit keluar kamar. Di dalam, Cici mendengar Warti memanggil-manggil Pak sopir. Terdengar pula langkah kakinya yang berjalan ke sana kemari. Dan tiba-tiba, dia kembali masuk ke kamar dengan wajah yang sangat ketakutan. Mbak, kamu kenapa? Siapa yang memanggil? Cici bertanya keheranan. Tapi Warti tetap diam dengan wajah tegangnya. Setelah beberapa saat, dia menarik nafas dan berkata, Sudahlah. Lalu dia pergi ke kamar mandi, meninggalkan Cici tanpa menceritakan apapun. Cici hanya merasa penasaran dengan kejadian itu. 2 minggu sudah Cici bekerja, hingga dia sudah sangat bisa dan terbiasa dengan setiap aturan dan pekerjaan yang harus dijalankan. Menjelang zuhur, dia dan Warti beristirahat di lantai 2 setelah selesai dengan tugas masing-masing. Sedangkan Sumi di lantai dasar sedang menyiapkan makan siang karena memang pekerjaannya hanya memasak. Cici duduk di tepi sofa ruangan sementara Warti berbaring di sebelahnya. Saat sedang asik bersantai, tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil tertawa sambil berlaringan dari lantai atas. Tapi suara itu hanya terdengar sesaat dan kemudian menjadi sepi. Begitu Cici menoleh ke arah Warti, temannya itu seperti tidak mendengar apa-apa. Terlihat matanya sudah terpejam. Entah memang sudah tidur atau pura-pura tidur. Mungkin ini hanya perasaanku saja, gumamnya dalam hati. Tiba-tiba kembali terdengar suara anak-anak berlarian kecil. Terdengar pula tawa mereka mengiringi. Suara itu sangat jelas berasal dari lantai 3. Cici bertanya-tanya sendiri. Kemudian dia menoleh ke arah Warti yang sudah bangkit dengan wajah cukup tegang. Mereka saling bertatapan. Apakah kamu juga mendengarnya? Tanya Cici kemudian. Mereka pun pergi dari tempat itu tanpa berani menengok ke lantai atas. Setelah kejadian itu, Cici selalu termenung dan bertanya-tanya penasaran. Sedangkan Warti tidak pernah membicarakannya lagi, seolah dia sudah pernah mengalami kejadian tersebut. Bagi Cici, kejadian itu adalah hal yang sangat menakutkan, karena sebelumnya dia tidak pernah mengalaminya. Minggu ini memasuki liburan panjang sekolah. Dan hari ini, keluarga Bu Ulfa akan pergi liburan ke Bali selama 1 minggu. Karena Warti tengah sakit, Bu Ulfa menyuruh Cici untuk menemani Warti saja di rumah, sekaligus menggantikan pekerjaan Sumi yang izin pulang ke kampung. Sebelum pergi, Bu Ulfa juga memberitahu mereka. Katanya selama mereka tidak di rumah, akan ada Pak sopir yang datang setiap malam untuk menjaga rumah. Cici melaksanakan pekerjaan yang biasa dikerjakan Warti dan juga Sumi setelah kepergian sang majikan.
Malam ini, selesai membantu Warti untuk meminum obatnya, Pak sopir datang menjenguk. Terlihat dia duduk sambil bercakap dengan Warti. "Bagaimana kerja di sini? Aman kan?" tegur Pak sopir kepada Cici. Pertanyaan itu seperti memancing agar Cici menceritakan pengalaman mistis yang dia alami selama ini. Iya Pak, aman, jawab Cici dengan ragu setelah terdiam beberapa saat. "Kalau ada apa-apa, abaikan saja. Namanya juga orang baru. Pasti ada hal yang belum terbiasa," ujarnya kemudian. "Apakah Pak sopir tahu tentang beberapa kejadian yang kualami?" Cici bertanya-tanya dalam hati. Cici menjadi yakin bahwa Pak sopir ingin agar dia bercerita tentang kejadian selama ini yang mengganggu pikirannya. Dia berbaring di samping Warti. Selama temannya itu sakit, dia akan menemani tidur. Tepat tengah malam, Cici terbangun. Suara langkah kaki yang begitu keras membuatnya terjaga. Dilihat Warti terlelap dengan nyenyak. Sementara suara langkah kaki itu berjalan mengitari seputar kamar. Perasaannya mulai merinding saat dia melihat sekitar tidak ada seorang pun yang terlihat berjalan. Dia mulai lega saat langkah kaki itu semakin menjauh, kemudian menghilang. Tapi rasa takut yang masih dirasakan membawanya terus terjaga. Setiap kali mencoba tidur, justru pikirannya membayangkan hal yang menakutkan. Akhirnya, Cici memutuskan kembali ke kamarnya untuk mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam. Setelah selesai, seperti biasa dia melakukan zikir. Tapi dia merasa tidak sendirian di situ. Matanya tertuju pada sudut kanan ruangan. Tampak seperti ada bayangan hitam orang yang sedang duduk. Jantungnya berdetak semakin cepat. Segera dia mengakhiri zikir dan kembali ke kamar Warti untuk tidur lagi. Dan anehnya, kamar Warti yang hanya berjarak satu kamar seperti begitu jauh. Meskipun langkahnya cepat, tapi seolah tidak sampai-sampai. Ketakutannya makin menjadi ketika bayangan itu kembali muncul melayang-layang. Dia mencoba berteriak, tapi suaranya seperti hilang. Tiba-tiba, pintu kamar Warti terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, Cici langsung masuk, menutup kembali pintu tersebut. Terlihat, Warti masih terlelap. Dia mulai mengatur nafas agar perasaan yang masih kacau kembali tenang. Cici masih memendam semua kejadian misteri yang menimpa. Dia berencana menceritakan pada Warti saat dia sembuh nanti. Malam berikutnya, dia kembali tidur di kamar sendiri karena Warti keadaannya sudah membaik. Selepas Isya, Cici langsung merebahkan diri. Tubuhnya yang terasa capek langsung membawanya tidur dengan lelap. Seperti malam kemarin, dia kembali terjaga di tengah malam. Mulutnya terasa kering. Segera, dia beranjak menuju dapur untuk mengambil minuman dingin. Tiba-tiba terdengar pintu depan terbuka perlahan. Mungkin Pak supir yang masuk rumah, batinnya. Dan benar saja, dia melihat Pak sopir masuk ke dalam tanpa menutup pintu. Dan anehnya, lelaki tersebut memakai jubah serba putih dengan raut wajahnya yang tampak pucat. Terasa angin yang cukup kencang menghampiri langkahnya.
Angin yang tidak biasanya datang itu memainkan jubahnya. Dia terus berjalan menuju tangga, lalu naik ke lantai 2. Sebelum dia hilang dari pandangan Cici, dia menatap dengan tajam, yang membuat baby sister itu bergidik ketakutan. Keesokan harinya, Warti mendapat telepon dari Bu Ulfa yang merasa khawatir karena semalaman Pak sopir tidak bisa datang. Cici yang mendengar itu langsung kaget. Ada apa, Mbak? Tanya Cici begitu Warti menutup gagang telepon. Itu, Bu Ulfa merasa cemas dengan keadaan kita. Karena Pak sopir tadi malam gak datang. Katanya sih anaknya sakit. Jawab Warti. Seketika, badan Cici sangat lemas, gemetaran dan merinding. Apa ya yang sebenarnya terjadi? Gumamnya dalam hati. Selepas Isya, terdengar suara motor Pak sopir berhenti di depan. Tidak lama kemudian, dia menghampiri Cici dan Warti yang sedang ngobrol di ruang tamu. Maaf ya, kemarin tidak bisa datang. Anakku tiba-tiba sakit. Bagaimana? Aman? Kata Pak sopir bertanya pada Cici. Tenang saja, Pak. Aman, terkendali. Jawab Sumi sambil bergurau. Memang, kita tidak akan lepas dari makhluk alam lain. Asalkan kita yakin dengan iman kita, pasti tidak akan ada yang sampai menyakiti kita. Ibu Pak sopir seperti benar-benar tahu apa yang dirasakan Cici. Akhirnya, Cici mulai berbicara tentang keluh kesahnya selama ini. Pak, aku merasa tidak nyaman berada di rumah ini. Sebelumnya, aku tidak pernah melihat ataupun mendengar hal aneh tak kasat mata. Tapi di sini, semua begitu nyata menghantuiku. Ungkapnya. Seketika, suasana menjadi hening. Aku paham tentang apa yang kamu alami. Kamu diikuti sosok penunggu rumah ini. Tapi jangan khawatir, sosok itu tidak akan menyakitimu. Dia hanya ingin berkenalan denganmu karena kamu baru di sini. Warti dan Sumi dulu juga diganggu sama seperti kamu. Tapi karena mereka berniat hanya untuk bekerja, setelah beberapa bulan, hal-hal aneh itu hilang dengan sendirinya. Asalkan kamu tetap berbuat baik, makhluk itu tidak akan lagi mengganggumu. Jelas Pak sopir pada Cici yang mulai mengerti maksudnya. Lalu baby sister itu menceritakan semua yang pernah dialaminya dari awal sampai ketika ia melihat Pak sopir semalam. Warti agak ketakutan dan bahkan sempat berpikir untuk pindah majikan. Tapi setelah saling bertukar pikiran, mereka sepakat untuk percaya pada hal tersebut, tapi tidak terlalu memperhatikannya. Karena manusia tidak hidup sendiri, hampir di setiap tempat pasti ada, dan kita tidak bisa menolaknya. Rumah berlantai 3 ini dulunya adalah sebuah kantor tua, yang mana pada zaman itu tidak diurus untuk waktu yang sangat lama. Mungkin di saat itulah banyak makhluk halus yang menempati. Juga pernah terjadi kecelakaan di jalan depan rumah ketika kantor tua ini dirubah menjadi rumah mewah berlantai 3. Dan korbannya adalah anak-anak.
Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.